Oke baik, kali ini kita akan belajar komputer akuntansi kembali ya. Ya, tetapi di sini kita gunakannya aplikasi Akuret ya. Ini adalah aplikasi Akuret versi 5. Dan nanti teman-teman apabila membutuhkan aplikasinya ataupun Excelnya, mungkin nanti saya akan coba masukkan di deskripsi gitu ya. Oke baik, di sini tampilannya di pemilihan bahasa ya. Di sini saya gunakannya bahasa Indonesia. Kita next dulu, dan untuk persiapannya saya gunakan persiapan mahir yang kedua ya. Boleh dilanjut lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita masuk ke tahap pertama dari 20 tahap ataupun langkah pertama dari 20 langkah. Nah, soal yang akan kita kerjakan yaitu soal PT Gemilang Inti ya. Soal PT Gemilang Inti nanti saya juga akan coba share linknya di deskripsi juga, barangkali teman-teman ingin mencoba mempraktekkan kayak gitu ya. Oke, yang pertama ini soalnya gitu ya, ini soalnya. Oke, nah di sini di langkah pertama kita akan buat mata uang terlebih dahulu. Nah, untuk namanya sesuaikan dengan permintaan dari soal. Di sini mata uangnya itu IDR ya, jadi kita inputkan di sini mata uangnya IDR ya, nilai tukarnya 1, negaranya Indonesia, lalu simbolnya Rp. Sesuaikan ya, tuh di sini IDR ya, simbolnya Rp kayak gitu ya. Oke, kalau sudah ini boleh dilanjut saja sampai masuk ke tahap 2. Ini adalah tahap 2. Tahap 2 itu adalah informasi periode perusahaan. Nah, yang pertama di sini kita inputkan terlebih dahulu nama perusahaannya. Sesuaikan dengan ini. Namanya yaitu PT Gemilang Inti. Kita masukkan PT Gemilang Inti. Biasanya di belakangnya saya gunakan nama ya. Tapi di sini saya gunakan saya tambahkan latihan saja gitu ya. Oke, berikutnya alamat Jalan Jenderal Kancil. Jalan Jenderal Kancil 21 Mega Plaza Jakarta Barat. Kode pos 2345. Saya coba split. Nah, saya coba gini aja deh biar lebih enak, kiri kanan gitu. Oke. Berikutnya di sini tanggal mulai bisa kita cek di soal ya. Tanggal mulainya itu 31 Januari. Tanggal mulainya itu 31 Januari 2020. Ya, 31 Januari 2020. Jadi kita inputkan di sini tanggal 31 bulan 1 2020. Lalu tahun fiskal di sini di soal 2020. Jadi kita inputkan, penginputannya di sini bukan 2020 ya, tapi 20 saja. Soalnya kalau misalkan kita inputkannya 20 ya, kalau kita pindahkan ke kolom berikutnya, nah ini ada notifikasi seperti ini, tahun salah, masukkan tahun 2 angka gitu ya. Jadi di sini kita inputkannya 20 saja. Oke, default periodenya kita masukkan bulan 2, tahunnya juga sama, ini 2020. Dan sama menggunakan 2 angka saja, 20. Kalau sudah kita lanjut lagi. Berikutnya di sini kita isi informasi pajak perusahaan di langkah ketiga. Nah, yang di sini ada nomor seri faktur pajak, kebetulan di soal tidak ada. Lalu NPWP ada ya, kita inputkan saja. Nah, ini NPWP-nya sama dengan NPPKP. Kita inputkan 06 123 231 123. Nah, ini boleh kita kopikan saja.
Oke, tanggalnya 1 Januari ya 2019, 01/01/2019, kode cabangnya 03 kali, jenis usahanya dagang, lalu KLUSPT-nya mana ya? Nah ini nih, KLUSPT 6253. Oke, sudah semuanya diisi ya. Langsung kita lanjut saja ke tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya di sini kita masuk ke langkah keempat ya, yaitu daftar akun. Nah, untuk penginputan daftar akunnya nanti kita akan gunakan sistem import ya. Daftar akun yang ini nih di soal nih. Nah, yang ini nih ya. Ini daftar akunnya ya. Kas kecil, Bank Buana Raya, piutang usaha, persediaan. Nah, ini tidak perlu kita input manual, kita import saja. Nah, file importnya nanti akan saya sediakan juga di deskripsi buat teman-teman yang ingin mencoba di rumah. Oke, nah langkah pertama kita hapus terlebih dahulu akun-akun yang ada ataupun yang tersedia di sini ya. Tapi kita tidak semuanya dihapus gitu ya. Yang tidak kita hapus yaitu opening balance equity dan retain earning ya. Dua ini tidak perlu dihapus karena akan kita gunakan. Yang sisanya boleh dihapus. Cara hapusnya klik dulu di atas ada tombol hapus, klik tombol hapus, lalu klik OK lagi gitu. Terus seperti itu sampai terhapus. Ini juga sama, kita hapus. Nah, sisakan 2 seperti ini. Nah, kalau sudah tersisa 2 seperti ini, lihat di bawah di sini ada ekuitas saldo awal. Kita isi dulu dengan opening balance equity. Nah, oke, baik. Kalau sudah, kita akan coba import dari berkas Excel gitu ya. Saya sudah siapkan. Oke, caranya di sini ada tombol tulisan klik di sini untuk import dari berkas ya, yang warna biru ini. Kita klik saja. Nah, sampai masuk ke tampilan seperti ini. Nah, kita cari dulu berkasnya ada di mana dengan menggunakan tombol folder ini ya. Kita klik saja. Nah, di sini saya sudah sediakan nama filenya ini. Nama foldernya daftar Excel revisi ya. Ini. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini kosong. Kenapa bisa kosong? Karena file optipenya belum kita rubah ya. Yang akan kita import itu bentuknya Excel ya. Jadi file optipenya kita rubah dulu ke Excel. Nanti bakalan muncul. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, yang akan kita import itu adalah daftar akun. Daftar akun ini yang paling atas, yang nomor 1 ya. Ini daftar akun gitu ya. Nah, kita buka dulu, boleh di double klik ataupun di klik open yang ada di sini. Lalu kalau sudah di sini ada tombol ambil data, boleh kita klik ambil data. Sampai menunggu dulu sebentar. Oke, nah sudah masuk ya ke form importnya gitu ya. Nah di sini selanjutnya yang harus kita kerjakan yaitu menyesuaikan data di kolom data sumber dan definisi kolom. Tetapi sebelum ke sini jangan lupa di data sumber di sini untuk baris yang pertama ya, baris yang pertama ini ya kita harus hapus dulu karena ini adalah judul ya. Judul yang ada di Excel-nya di sel paling atasnya gitu ya. Nah ini harus kita hapus dulu. Caranya klik kanan hapus lalu pilih yes gitu. Nah kita balik lagi ke atas ke kolom data sumber dan definisi kolom. Nah di sini kita tinggal klik saja di definisi kolom. Kita samakan di sebelah kiri ada nomor akun, maka di sebelah kanan kita juga isi dengan nomor akun. Sebelah kiri ada nama akun, kita samakan dengan nama akun juga. Lalu tipe kita samakan dengan tipe juga. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, sama di sini kita samakan juga. Sini tipenya kas bank, kita masukkan kas bank juga. Belah kiri akun piutang, sama masukkan akun piutang juga. Persediaan, masukkan persediaan juga dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kita masukkan semuanya.
ini tidak boleh salah ya. Hati-hati pada saat pengisiannya. Karena nantinya bakal berpengaruh juga kalau misalkan ada kesalahan di tahap berikutnya gitu. Jadi hati-hati saja pada saat menentukan ataupun memindahkan akunnya gitu. Harus hati-hati, teliti. Oke, kalau sudah di oke saja, berikutnya ada saldo awal. Kita inputkan juga saldo awal dan terakhir saldo per tanggal. Nah, kalau sudah semuanya dipindahkan ataupun diisi ya, disamakan dari kiri ke kanan, boleh kita klik tombol import yang ada di bawah. Klik saja. Nah, ini loading dulu sebentar. Nah, sampai nanti muncul informasi seperti ini. 40 data terimpor, 0 data gagal. Ya, berarti ini sudah terimpor 40 data. Kalau sudah, kita klik OK saja. Nanti akan secara otomatis datanya masuk ke sini. Begitu. Ya. Ini cukup mudah ya. Asalkan kita teliti saja memindahkannya, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ke tahap kelima atau langkah kelima. Boleh di next ataupun dilanjut. Nah, berikutnya kita isi akun default mata uang. Nah, akun default mata uang ini sudah diinformasikan ada di soal ya. Nah, contohnya ini di soal sebelah kanan ya. Di sini pembayaran di muka penjualan. Uang muka penjualan harus diisi dengan utang usaha. Kita klik saja isi dengan utang usaha. Nah, lalu bawahnya pembayaran di muka pembelian. Uang muka pembelian piutang. Kita inputkan piutang. Kalau diskon penjualan, nah di soal di sini kayaknya kelewat deh. Kita isi dengan potongan ya. Lalu bawahnya dengan beban lainnya, dua-duanya dengan beban lainnya. Oke, satu lagi dengan beban lainnya. Nah, kayak gini. Nah, kadang-kalanya pada saat kita input pembayaran di muka penjualan, pada saat kita klik, di sini utang usahanya tidak muncul. Nah, kenapa seperti itu? Nah, biasanya tipe akunnya itu salah gitu ya. Utang usaha kan tipe akunnya harusnya hutang usaha gitu ya. Malah diisi dengan piutang usaha, nanti tidak akan muncul gitu. Nah, cara memperbaikinya gimana? Kita tinggal kembalikan saja. Kembali ya, yang ini kembali, lalu kita cari utang usaha. Ya. Ganti saja tipenya, nanti bakalan muncul lagi di sini. Oke. Kalau sudah, kita boleh klik lanjut lagi ke tahap berikutnya. Di tahap berikutnya di sini kita akan masuk ke langkah ke-6. Ya, di langkah ke-6 di sini ada syarat pembayaran dan pajak. Kita cek syarat pembayarannya di sini ada 2, yaitu COD dan net 30. Cara inputnya ini mudah sekali. Kita klik diskon aja. Untuk membuat COD tinggal kita isi 0 0 0 3 kali ya. Pas di nama kita enter saja, nanti muncul COD ya. Kalau net 30 kita tinggal isi jatuh temponya saja 30, lalu kita enter 1 kali, bakalan berubah menjadi net 30 di namanya gitu ya. Mudah sekali seperti itu. Bagaimana kalau misalkan saya ingin melakukan penginputan 2/10 N/30? Tinggal isi saja seperti ini. 2 itu kan diskonnya ya, kita inputkan diskon per 10, berarti hari diskonnya 10, N/30, berarti jatuh temponya 30 gitu. Kita enter saja jadi 2/10 N/30 ya. Itu hanya contoh ya. Oke, ini boleh dihapus saja. Oke, gitu ya. Hanya 2, sesuaikan dengan permintaan soal. Oke, berikutnya kita ke pajak. Nah, pajak di sini diminta kodenya itu T. Berarti di kodenya di sini kita isi dengan T, namanya PPN. Lalu keterangannya di sini mintanya PPN 10%, PPN 10%, lalu nilainya 10% ya. Lalu di pajak penjualannya boleh diisi dengan diklik aja ya tombol kecilnya dengan PPN keluaran, dan pembeliannya diisi dengan PPN masukan gitu ya. Kalau sudah, kita klik lanjut lagi sampai masuk ke tipe pelanggan dan metode pengiriman.
Di sini ada informasinya bahwa tipe pelanggannya itu umum, ya, poin 3, tipe pelanggannya umum, dan ternyata di akuratnya sudah ada tipe pelanggannya umum. Dan metode pengiriman di soal tidak ada informasi, jadi kita langsung lanjut saja masuk ke tahap 8. Ini mungkin saya perbesar saja. Nah, ataupun langkah 8. Langkah 8 di sini ada pelanggan, ya. Seperti biasa kita akan import kembali untuk pelanggan. Boleh menggunakan tombol yang biru ini, ya, diklik saja. Lalu di sini kita cari datanya dan klik tombol folder ini, klik. Seperti biasa file of type kita ganti dengan Excel, ya. Lalu kita ke daftar pelanggan, poin 2, ya. Kalau sudah kita klik open, ya. Lalu ambil data. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, saya coba ini lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, di sebelah kanan soalnya, nah ini pelanggannya, ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4. Oke, langkah pertama di data sumber kita hapus dulu yang paling atas. Klik kanan, hapus. Karena itu judul, ya. Judul tidak perlu kita impor. Judul tidak perlu kita impor. Oke. Ini boleh digeser ke kiri, ini juga digeser ke kiri. Oke, berikutnya seperti biasa kita pindahkan dari kolom data sumber ke definisi kolom. Oke, kita samakan, ya. Nomor pelanggan, nomor juga, nama ke nama juga. Saldo awal kita pindahkan ke saldo awal, alamat 1 dulu. Alamat 1, alamat 2, lalu kota, lalu kode pos, lalu nomor telepon, lalu nama kontak, nomor faktur, saldo, tanggal, pajak pertama. Nah, di sini muncul seperti ini, ya. Pajaknya T untuk PPN kita masukkan saja. Lalu ada mata uang. Mata uangnya IDR atau rupiah, ya. Samakan saja. Lalu syaratnya. Nah, kalau bingung memilih syarat, boleh cek di soal di sini. Syaratnya itu di sini net 30, ya. Maka di sini juga harus disamakan jadi net 30 gitu, ya. Oke saja. Nah, di kolom dibutuhkan di sini ada tipe pelanggan. Kalau ada boleh diisi saja dengan umum gitu, ya. Tipe pelanggannya. Kalau sudah kita import. Oke, sampai muncul seperti ini. 4 data terimport, 0 data gagal. Oke saja. Ya, oke, boleh dilanjut lagi. Kita lanjut ke pemasok. Nah, ini data pemasoknya, ya. Ini ada 3 pemasok, PT Mega, Jaya Plastindo, lalu PT Plastik. Oke, kita klik di sini untuk impor dari berkas. Oke, kalau sudah seperti biasa, tombol foldernya diklik, kita rubah file of type-nya menjadi Excel, lalu kita ke pemasok. Boleh di open, ambil data. Oke, tunggu sebentar. Lalu yang paling bawah, ya, yang paling atas kita klik kanan delete dulu. Oke, ada 3, ya, sesuai dengan soal tadi. Nah, biasanya saya ini sering digeser saja biar tidak salah memindahkan datanya. Oke, kita samakan nomor ke nomor juga, nama ke nama, alamat ke alamat. Nah, seperti itu aja, ya. Mudah, tinggal pindah-pindahkan saja.
ke telepon, lalu saldo awal ke saldo awal, faktur, saldo per tanggal, pajak pertama, samakan juga, ini juga sama PPN sesuai dengan soal. Mata uang dengan mata uang sama, mata uangnya, syarat dengan syarat, samakan, syaratnya nih 30. Kalau sudah, kita klik import. Oke, nah di sini 3 terimport ya, 0 gagal. Oke saja. Kita lanjut lagi ke proyek dan departemen. Ini tidak perlu diisi, tidak ada informasi mengenai proyek dan departemen di soalnya. Kita langsung lanjut saja. Ini gudang dan kategori barang, dilanjut lagi. Nah, di sini kita masuk ke akun default barang, kita isi saja dulu. Boleh disamakan ya. Biasanya ini di soal juga ada sih. Retur, potongan, diskon. Oh, retur ini bukan ini. Ini retur, ini potongan. Ini aja. Oke, boleh dilanjut. Ini tidak perlu diisi, lanjut lagi. Nah, untuk metodenya di sini permintaan soal. Nah, ini metodenya rata-rata. Jadi kita di rata-rata saja. Oke, kita masuk ke informasi barang ya. Seperti biasa kita import. Pak, file of tipenya diganti dengan Excel. Kita ke persediaan. Oke, ambil data. Oke, data sumber, kita klik kanan hapus. Dan di sini kita samakan kiri kanannya. Nomor barang, deskripsi, kuantitas, unit 1, total biaya, dan kode pajak pertama. Oh, pajak penjualan, maaf. PPN. Nah, seperti biasa, pajaknya PPN. Nah, di sini di kolom dibutuhkan, kebetulan di saya ada 2 ya. Tipe barang, persediaan, tipe persediaannya barang jadi. Gitu ya. Kita import saja. Oke, 5 masuk, 0 gagal. Boleh dilanjut lagi ke apa ini? Tipe aset tetap kena pajak. Boleh klik di sini untuk import dari bekas. Kita klik lagi tombol foldernya. File of type kita ganti dengan Excel. Kita pilih daftar tipe aktif tetap, open, ambil data. Nah, seperti biasa di data sumber yang paling atas kita klik kanan delete saja. Oke, nah, kita samakan golongan dengan golongan, umur dengan umur, metode dengan metode. Metodenya garis lurus, disamakan saja ya kiri dan kanannya. Oke, kalau sudah diimport, mungkin di sini akan gagal 1 ya, tapi tidak mengapa. Pada saat kita klik OK, ini bakalan terisi semuanya. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau ada notifikasi seperti itu ya boleh di next saja, di OK saja ya. Kalau boleh dilanjut lagi. Oke, kita ke langkah 17. Kita import kembali. File of type kita ganti dengan Excel. Kita lanjut ke 6, di open, ambil data. Nah, jangan lupa di kolom data sumber yang paling atas kita klik kanan delete dulu aja. Oke, yes. Kita pindahkan lagi. Tipe di tempat tetap dengan tipe juga, golongan dengan golongan juga ya, samakan saja. Nah, saya pindahin ke tengah.
tidak disusutkan. Lalu keduanya bangunan golongan 1 dan golongan 2. Oke. Boleh diimpor. Oke, 4 terimpor, 0 gagal. Dilanjut kembali. Kita ke langkah 18 dari 20. Ini adalah daftar aktif tetap. Kita klik di sini untuk impor dari berkas seperti biasa. Nah, pindah ke Excel. Kita ke poin 7, aktif tetap. Ambil letak. Oke, seperti biasa judul paling atas kita hapus dulu. Oke, lalu di sini kita pindahkan. Ya, atau kita samakan dari kiri ke kanan. Tipe juga disamakan. Building, physical, penataan ya, equipment gitu. Lalu bawahnya kode, keterangan, kuantitas, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur tahun, metode penyusutan garis lurus, akun aktiva. Kalau seperti ini samakan aja nomornya ya, tinggal samakan aja nomornya gitu. Akun akumulasi kita samakan nomornya. Akun beban depresiasi samakan aja nomornya. Sumber dana juga, akun sumber dana, opening balance samakan. Oke, kalau sudah impor data aja. Oke, sudah selesai. 7 masuk ya. Oke, kalau sudah selesai boleh dilanjut lagi. Kita masuk ke tahap 19. Lanjut lagi dan selamat. Sekarang Anda siap menggunakan Accurate gitu ya. Nah, kalau sudah sampai seperti ini kita klik selesai saja. Nah, berikutnya kita akan tutup yang bulan Januari ya. Nah, caranya boleh ke aktivitas, dari aktivitas ke periodik, dari periodik ke proses akhir bulan. Kita proses dulu akhir bulannya. Nah, di sini untuk proses akhir bulannya itu bulan Januari ya, jangan lupa Januari, lalu tahunnya itu 2020 ya. Januari 2020 ya. Kalau sudah kita klik OK saja. Proses akhir bulan selesai. Kita klik OK. Oke, seperti itu sudah selesai, tapi kita cek dulu ya laporannya. Laporan, ke daftar laporan, lalu ke buku besar, lalu neraca saldo klasik. Nih, buka saja. Lalu kita ganti per tanggalnya, di sini tanggal 31 bulan 1 2020. Boleh kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Hasil neracanya. Totalnya di sini 681080120045495 gitu ya. Kita samakan dengan soal. Ya, kita samakan dengan soal. Mana? Nah, ini. Soal segini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, gini ya. Ini yang dari soal dan ini hasil kita. Sama. Gitu ya. Sudah sama. Oke. Mungkin cukup sekian dulu. Dan untuk transaksi mungkin akan dilanjutkan di video berikutnya agar tidak terlalu panjang. Oke, baik. Terima kasih.